anak sulungnya yang selama ini memang dijagokan jadi wapres. Saya tidak terlalu yakin SBY akan rela. Jadi akan mundur dari partai koalisi? Ya, kalau pilihannya kemudian koalisi perubahan tidak memilih AHY sebagai calon wakil presiden, saya kira mereka akan pindah koalisi. Kalau pilihannya elektoral, tentu Demokrat atau AHY ditinggalin lagi. Ini yang menjadi gelisah dan gundah gulana saat ini. Oleh karena itu Demokrat sangat santai kelihatan sekarang karena dia masih memiliki keyakinan posisi AHY itu akan mendapat wakil presiden, sebab kalau tidak dua partai ini akan gagal mencalonkan calon presiden dalam hal ini Anies Baswedan, dan oleh karena itu pilihannya tidak ada kecuali mengambil AHY sebagai calon wakil presiden, dan oleh karena itu mereka bisa dapat mengusulkan pasangan calon presiden dalam ini Anies Baswedan dengan AHY. Jadi masalah cawapres itu bagian yang masih menjadi proses pembahasan. Masih. Pertanyaannya, dalam hitung-hitungan politik, kayaknya suaranya Pak Anies dan suaranya AHY itu satu segmen sebagai suara yang selama ini dikategorisasi sebagai suara oposisi. Pemilih Anies itu memang cenderung masih overlapping dengan pemilih Prabowo. Maka itu dari Agustus ke November, kalau Anda bandingkan survei saya dengan surveinya Mas Toto, itu kan Anies naik tuh di November. Itu salah satu sumber suaranya adalah mengambil suara dari yang dulu memilih Pak Prabowo. Karena apa itu? Karena memang basis sosiologisnya sama. Coba Demokrat dan PKS benar-benar tidak mendapatkan satu posisi baik di Pilpres, baik di Capres maupun di Cawapres. Karena tanpa PKS dan Partai Satu Lagi Nasdem nggak bisa kan? Saya tidak terlalu yakin PKS akan kemana-mana juga. Ini yang dibaca oleh Demokrat menurut saya, sebab PKS ini sudah semacam ngikut kepada Anies Baswedan. Jadi Anies Baswedan kemana dia akan ke sana gitu. Apa benar belum sepakat PKS dan Demokrat? Kalau sepakat nggak sepakat, politik adalah seni kemungkinan. Dan politik memiliki elemen of surprise. Ya, kita cicil-cicil dulu lah barangnya. Dukungan agar AHY bisa mendampingi Anies Baswedan sebagai cawapres. Mudah-mudahan agar apa? Agar koalisi ini tetap terjaga dan mereka punya satu tiket. Baik, sebetulnya juga terjadi pada Mas AHY. Kalau kita bicara, dia malah jelas ada di posisi lebih tinggi dibanding Mbak Puan. Diberikan kekuasaan sebagai ketua umum mewakili atau meneruskan pemimpinan SBY. Tapi juga surveinya tidak naik pada skala yang bisa menandingi tiga nama yang lain. Oleh karena itulah kelihatan Demokrat sekarang tidak terlalu gerasa berusuk, karena dia tahu betul peluang ini. So, kalau tanpa dia, dua partai ini tidak akan dapat mencalonkan diri. Sementara kalau bukan ketua umumnya dalam ini AHY yang dicalonkan sebagai calon wakil presiden, dia bisa pindah. Apa yang terjadi sih? Secara elektoral pasti nggak terlalu menguntungkan bagi Anies Baswedan. Ada kemungkinan besar Anies lebih mempertimbangkan orang-orang yang selama ini dikategorikan oleh publik atau diasumsikan oleh publik ada dalam pemerintahan Pak Jokowi. Misalnya Bu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur yang pernah jadi Menteri Sosial di pemerintahan Jokowi. Atau Pak Andika Perkasa yang sekarang. Spekulasi pertama, arus besar pemilih sekarang kecenderungan melihat darah biru ini bisa menjadi liabilities, sedangkan aset. Artinya memang darah biru ini punya beban lebih besar ketika berbicara didominasi oleh pemilih muda, kecenderungan lebih melihat kepemimpinan itu harusnya bottom up. Itu yang menurut saya menyebabkan. Jadi Anda merasa bahwa bukan malah modal, bukan untuk mensukseskan, malah tidak jadi lagi. beban. Dulu adalah aset, sekarang dia menjadi liabilities. Jadi beban. Ya, yang kedua. Akhirnya AHY harus mengalah. Pengamat, kalau AHY nggak jadi cawapres, Anies, koalisi Nasdem Demokrat PKS bubar. Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani Rai Rangkuti berpendapat besar peluang Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Jika tidak, koalisi Demokrat Nasdem PKS kemungkinan akan bubar. Di beberapa tempat sudah mengatakan 80% AHY akan jadi cawapres, Anies Baswedan 80%, kata Rai dalam diskusi para sindikat bertemakan PDIP vs Nasdem Ojo dibandingke Kamis 27 Oktober. Kok berani sekali, sebab kalau koalisi ini nggak mencalonkan AHY, bubar, ujar dia. Ray mengatakan Demokrat kemungkinan akan berpindah ke koalisi lain jika AHY tak diusung sebagai cawapres Anies, sebab Demokrat enggan jika hanya sebagai pendukung dalam koalisi. Artinya, Demokrat tidak berhasil mencalonkan tokoh internal dalam pengusungan capres-cawapres. Kalau begitu saya harus pasang target saya wakil presiden. Kalau Anda enggak suka saya jadi wakil presiden, saya pindah, kata Ray.
Sebelumnya diberitakan AHY menyatakan siap menjadi cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan. Ya, kami pribadi terus mempersiapkan diri, apapun tugas ia harus kami jalankan pada saatnya. Apapun itu, dimanapun itu harus siap, ujar AHY saat ditemui di Wisma Nusantara Gondangdia, Jakarta Pusat Rabu 26 Oktober. Pernyataan itu disampaikannya setelah bertemu Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, untuk makan siang bersama. Namun kata dia, saat ini yang menjadi prioritas adalah pembentukan koalisi antara Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PKS. Ia mengklaim ketiga partai politik tak ingin terburu-buru untuk mengumumkan pendeklarasian Capres-Cawapres. Karena yang lebih baik adalah koalisi benar-benar solid dan benar-benar setelah itu hanya ada maju ke depan dan berlari, bukan berhenti atau mundur ke belakang, ujar dia. AHY juga mengaku tak mau mendesak mitra koalisi untuk memilihnya sebagai cawapres.